Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin melakukan presentasi mengenai melaksanakan pembangunan dan pemasangan remote terminal unit atau RTU sistem SCADA. Kode unit F43132.029.029.1. Judul unit melaksanakan pembangunan pemasangan peralatan remote terminal unit atau RTU sistem SCADA. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan prosedur pembangunan pemasangan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan pemasangan remote terminal RTU. Sistem SCADA dengan sesuai dengan Instruction Manual and Standing Operation Procedure atau SOP yang berlaku. Tujuan materi. Yang pertama, pengantar SCADA dan RTU. Yang kedua, konstruksi dan pemasangan RTU. Yang ketiga, integrasi dan konfigurasi sistem. Yang keempat, tantangan dan strategi pemeliharaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Rizaliadi dengan NIM 2506433, Prodi Teknik Listrik, mata kuliah Distribusi Tenaga Listrik. Safety Briefing Induction, yang pertama itu adalah perlindungan diri atau APD, dan persiapan fisik. Itu kita melakukan seperti pemberitahuan mengenai APD yang digunakan dan persiapan fisik yang akan kita persiapkan sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, keamanan lokasi dan infrastruktur. Yang ketiga, keselamatan instalasi perangkat keras. Yang keempat, mitigasi operasional dan pemeliharaan. Sebelumnya, absensi kehadiran saya hadir. Nomor urut absen 29. Topik pembahasan yang pertama pengantar SCADA dan RTU, yang kedua konstruksi dan pemasangan RTU, yang ketiga integrasi dan konfigurasi sistem, yang keempat tantangan dan strategi pemeliharaan. Manfaat pelatihan, yang pertama menambah kompetensi teknik, yang kedua meningkatkan keselamatan teknik, yang ketiga pekerjaan di bidang teknik. Persepsi terhadap peserta, yang pertama analogi mata dan tangan. Jika SCADA adalah otak di pusat kontrol, maka RTU adalah mata dan tangan kita di lapangan. Efisiensi jarak jauh, yaitu menghilangkan kebutuhan pengecekan manual ke lokasi yang jauh dan berbahaya. Yang ketiga, jembatan informasi, mengubah sinyal fisik dari mesin seperti nilai suhu, nilai tekanan, status on-off menjadi bahasa digital yang dipahami komputer. Peralatan dan perlengkapan. Yang pertama itu adalah perangkat keras atau mainware. Eh, dalam mainware ada tiga, yaitu ada remote terminal unit atau RTU tadi, unit proses pusat CPU mengelola logika dan data. Yang kedua ada modul input output atau I/O, kartu antarmuka untuk menerima sinyal analog atau digital dan mengirim perintah kontrol kepada controller. Yang ketiga adalah catu daya atau power supply unit, termasuk UPS atau baterai cadangan untuk memastikan RTU tetap beroperasi saat listrik utama padam. Yang kedua adalah perangkat lapangan atau field device. Yang pertama ada sensor, alat pendeteksi parameter fisik seperti sensor suhu, tekanan, arus, atau tegangan. Yang kedua adalah aktuator, perangkat eksekusi perintah seperti relay, circuit breaker, dan katup otomatis. Yang ketiga ada transducer, pengubah besaran fisik lapangan menjadi sinyal elektrik yang dipahami RTU. Pindahkan. Peralatan dan perlengkapan yang selanjutnya adalah infrastruktur komunikasi. Yang pertama adalah media transmisi, kabel fiber optik, kabel Ethernet, dan kabel serial seperti RS232 dan RS485. Yang kedua, perangkat jaringan, modem, router, switch, dan perangkat radio untuk komunikasi nirkabel jarak jauh. Yang ketiga adalah antena, digunakan jika komunikasi dasar menggunakan frekuensi radio. Yang keempat adalah material konstruksi dan proteksi. Contohnya adalah kabinet panel kontrol, wadah pelindung, protection housing untuk menjaga RTU dari cuaca debu dan suhu ekstrim. Yang kedua adalah sistem grounding atau petanahan.
perlindungan perangkat dari induksi petir dan lonjakan arus listrik. Yang ketiga adalah aksesoris instalasi terminal blocks DIN rail, label label kabel dan inducting kabel untuk kerapian wiring. 5. Alat kerja atau konfigurasi tools. Yang pertama adalah perangkat konfigurasi. Laptop atau PC yang dilengkapi dengan konfigurasi RTU. Yang kedua adalah alat ukur, multimeter, sinyal generator atau loop kalibrator untuk proses kalibrasi sensor. Yang ketiga adalah alat perkakas, tang kupas, kabel, obeng presisi, dan kabel mesin label untuk identifikasi kabel. Yang keenam adalah pelindung diri atau APD, safety gear. Yang pertama adalah helm keselamatan atau safety helm. Yang kedua adalah sepatu safety, insulated shoes. Yang ketiga adalah sarung tangan kerja, protective gloves. Masuk kepada materi, yang pertama itu adalah pengantar SCADA dan RTO. Definisi definisi dan fungsi SCADA. Definisi SCADA adalah sistem kontrol dan akuisisi data jarak jauh yang digunakan untuk memantau dan mengontrol proses industri. Yang kedua adalah fungsi utama SCADA, mengumpulkan data secara real time, mengontrol perangkat otomatis, dan menyediakan visualisasi proses. Yang ketiga adalah manfaat SCADA, mendukung efisiensi profesional, meningkatkan akurasi data, dan mengoptimalkan pengolahan sumber daya. Pada gambar di samping kita bisa melihat adalah contoh dari SCADA yang terdapat pada suatu engine room yang menampilkan suatu indikator seperti suhu, listrik, dan tekanan. Yang ke selanjutnya adalah peran RTU dalam sistem SCADA. Yang pertama, akuisisi data. RTU bertugas mengumpulkan data dari sensor dan perangkat lapangan untuk diteruskan ke pusat kontrol SCADA. Yang kedua adalah operasi lapangan. RTU berfungsi sebagai jembatan antara perangkat fisik dan sistem SCADA, memungkinkan kontrol jarak jauh terhadap proses industri. Yang ketiga adalah keandalan komunikasi. Dengan RTU, data dapat dikirim melalui berbagai metode komunikasi seperti radio, kabel, dan jaringan digital untuk mendukung monitoring yang tanpa gangguan. Keunggulan implementasi SCADA dan RTU yang pertama adalah efisiensi operasional, mengoptimalisasi proses monitoring dan kontrol mengenai kebutuhan akan pengawasan manual. Skabilitas sistem mudah diperluas sesuai kebutuhan jaringan yang berkembang tanpa mengorbankan kinerja. Selanjutnya adalah keandalan tinggi, memastikan pengumpulan data secara real time, akurasi tinggi, dan respon yang cepat terhadap gangguan. Selanjutnya adalah konstruksi dari pemasangan RTU sendiri. Pemasangan dari RTU, lokasi. Evaluasi kondisi lokasi, memastikan lokasi sesuai dengan mendukung instalasi perangkat RTU. Kesesuaian infrastruktur, meninjau ketersediaan daya, konektivitas, dan aksesibilitas lokasi. Keamanan lingkungan, memastikan bahwa lokasi melindungi perangkat dari cuaca ekstrim dan risiko lainnya. Instalasi perangkat keras, persiapan perangkat keras. Pastikan semua komponen tersedia memenuhi spesifikasi. Pemasangan fisik RTU. Terdapat RTU di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan desain teknis. Pengujian konektivitas. Dilakukan pengujian fisik untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Instalasi perangkat keras yang selanjutnya adalah instalasi sistem operasi. Pemasangan perangkat lunak seperti sistem operasi dengan kebutuhan sistem SCADA. Yang kedua adalah konfigurasi perangkat lunak. Sesuaikan pengaturan perangkat lunak agar sesuai dengan parameter operasional yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pengujian sistem. Jalankan uji coba untuk memastikan perangkat lunak terintegrasi dengan perangkat keras dengan baik atau looping. Instalasi perangkat keras selanjutnya adalah penyelarasan komponen. Pastikan semua perangkat terhubung dengan integrasi dengan SCADA. Validasi data. Verifikasi bahwa data yang dikirim oleh itu sesuai dengan data yang diterima oleh sistem kontrol. Yang selanjutnya adalah dokumentasi penyelesaian. Buat laporan lengkap tentang proses instalasi dan hasil integrasi sistem. Pengaturan infrastruktur komunikasi. Konfigurasi tool. Mengatur protokol komunikasi seperti Modbus dan P3 sesuai dengan kebutuhan sistem untuk memastikan
interoperabilitas dengan SCADA. Desain jaringan, merancang topologi jaringan, termasuk pengaturan IP, jaringan serial dan internet yang mendukung arsitektur sistem. Pemantauan konektivitas, menguji konektivitas untuk memastikan bahwa RTU dapat mengirim dan menerima data secara real time tanpa gangguan. Pada gambar di samping kita bisa melihat adalah sebuah data modem yang dapat mengirimkan sinyal kepada sebuah WiFi yang akan disambungkan kepada controller atau HMI. Selanjutnya adalah integrasi dan konfigurasi sistem. Yang pertama adalah pengaturan komunikasi, mengkonfigurasi protokol komunikasi untuk memastikan pertukaran data yang andal antara RTU dan pusat kontrol. Yang kedua adalah penyesuaian parameter operasi, mengatur parameter RTU dengan persyaratan aplikasi spesifik untuk pengumpulan data dan kendali. Yang ketiga adalah pengujian perangkat lunak, melaksanakan pengujian untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai dengan desain yang kapitabil, kompatibel dengan perangkat keras yang digunakan. Pemetaan data dan pengujian sinyal. Yang pertama adalah pemetaan input dan output. Sambungkan input fisik sensor dengan output aktuator ke kanal LTU sambil memastikan sinyal ini alamat logis di SCADA. Yang kedua adalah verifikasi akurasi. Uji sinyal yang masuk dan keluar untuk memastikan data ditransmisikan dengan benar tanpa kehilangan atau distorsi. Penyesuaian kalibrasi. Lakukan kalibrasi sensor dan perangkat terkait untuk meningkatkan keandalan pengukuran sebelum diintegrasikan. Pada gambar samping kita bisa melihat sebuah valve, cek valve, dan sebuah flow meter. Dan ada sebuah konfigurasi LAN dengan laptop antar muka SCADA dan RTU. Yang pertama adalah sinkronisasi protokol. Pastikan bahwa protokol komunikasi antara SCADA dan RTU telah disepakati dan diuji kap- kompatibilitasnya. Pemantauan real time, bangun antarmuka pemantauan yang memungkinkan operator melihat status RTU dan SCADA secara langsung dan akurat. Yang ketiga adalah resolusi kesalahan. Implementasikan sistem deteksi kesalahan otomatis untuk mengetahui masalah komunikasi atau gangguan fungsi dengan segera. Tantangan dan strategi pemeliharaan. Yang pertama itu adalah kompleksitas sistem. Menangani integrasi perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda ke dalam suatu platform. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Ketersediaan anggaran, tenaga ahli, dan infrastruktur yang memadai seringkali menjadi penghalang utama. Yang ketiga adalah keandalan komunikasi, memastikan koneksi stabil untuk mengirim dan menerima data secara real time. Pada gambar di samping terdapat sebuah SCADA HMI dan sebuah PLC yang terhubung dengan device, aktuator, sensor, dan proses. Pemeliharaan dan pemecahan masalah. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin. Inspeksi dan pemantauan berkala terhadap semua komponen RTU, mengidentifikasi masalah lebih awal, mengurangi risiko kerusakan besar atau downtime. Yang kedua adalah pemeliharaan prediktif, menggunakan data storage dan alat analisis untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan membantu memastikan RTU tetap berfungsi dengan baik tanpa pemborosan sumber daya. Yang ketiga adalah pemecahan masalah cepat. Dokumentasi teknis yang lengkap dan pelatihan teknis untuk memenuhi bagi staf memungkinkan respon cepat terhadap masalah teknis atau gangguan operasional. Peningkatan sistem berkelanjutan, pembaruan perangkat lunak, mendapatkan dan menjalankan pembaruan firmware dan software memastikan sistem lebih aman dan efisien. Pembaruan ini juga seringkali mencakup perbaikan bug atau sistem tambahan. Modernisasi perangkat keras, mengganti komponen lama atau usang dengan teknologi terbaru, mendukung kompatibilitas dengan standar industri yang terkini dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah adaptasi teknologi baru, mengintegrasikan tren teknologi baru seperti IoT dan analitik data canggih, membantu RTU menjadi lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Selanjutnya adalah evaluasi dan soal menjodohkan, soal labeling, tugas.
Kesimpulan. Yang pertama itu adalah peran strategis RTU dalam SCADA. Yang pertama adalah Remote Terminal Unit berfungsi sebagai jembatan krusial yang menghubungkan antara lapangan sensor sensor dan aktuator dengan pusat kontrol atau SCADA. Yang kedua adalah TU memainkan peran utama dalam akuisisi data secara real time yang memungkinkan pemantauan dan pengontrolan posisi jarak jauh ini secara akurat dan efisien. Yang kedua adalah kunci keberhasilan instalasi konstruksi. Pada poin A, keandalan sistem sangat bergantung pada evaluasi lokasi yang matang, terutama terkait kesediaan daya, aksesibilitas, dan pelindungan fisik, seperti panel atau kabinet, terhadap suatu cuaca ekstrim. Kedua adalah proses konfigurasi jaringan dan pemetaan input-output yang tepat adalah syarat mutlak karena data yang dikirimkan tidak mengalami distorsi atau kehilangan informasi. Yang ketiga adalah tantangan dan mitigasi risiko. Yang A, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, anggaran dan tenaga ahli, kompleksitas integrasi sistem, serta kebutuhan akan koneksi komunikasi yang stabil. Yang B adalah risiko personal seperti downtime dapat diminimalisir melalui penerapan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan prediktif berbasis data historis. Terima kasih. Eh, Sekian presentasi yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS mata kuliah distribusi tenaga listrik. Banyak maaf saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.